Perkenalkan, ini adalah Sahara Olo Panggabean atau yang lebih dikenal sebagai Olo Panggabean. Ia lahir di Medan pada 24 Mei 1941. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai preman, tapi tak sedikit juga yang menasbihkan ia sebagai pahlawan. Olo Panggabean merupakan pendiri organisasi Ikatan Pemuda Karya. Organisasi ini jadi yang terbesar di Sumatera Utara. Sosok Olo pun menuai kontroversi. Bukan hanya karena ia merupakan preman dan bandar judi, tapi Olo juga memiliki sifat yang dermawan. Gini kisahnya. Kalau reputasi Olo dirangkum, kurang lebih begini. Olo yang merupakan pemimpin IPK jadi sosok berpengaruh di Medan dan sekitarnya. Sampai-sampai politikus dari berbagai partai juga menjalin komunikasi kepadanya. Itu juga baru satu dari sekian banyak predikatnya. Olo dikabarkan kriminal kelas berat, pengusaha judi, kepala jaringan penagih utang, dan macam-macam rumor lainnya. Sejak masih remaja, Olo sudah terjun di dunia preman. Ia pun jadi sosok yang punya nama dan sangat ditakuti. Petisah adalah daerah di mana ia berkuasa. Pada awalnya, Olo dikabarkan sempat bergabung di Pemuda Pancasila, tapi kemudian ia keluar dan membentuk IPK pada 28 Agustus 1969 bersama sobatnya Syamsul Samah. Masing-masing tokoh ini punya wilayah kekuasaan berbeda. Pada masa kejayaannya, Olo pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Saat itu, Brigjen Pol Sutiono menjabat sebagai Kapolda Sumut. Saking masifnya, IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judi pada tahun 1999. Tudingan ini membuat Mosen Tambunan marah besar. Moses, yang merupakan anak buah Olo, menantang Sutiono untuk bisa membuktikan ucapannya. Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Akibatnya, anggota Brimob terluka karena penganiayaan dari sekelompok orang yang merasa tidak senang. Baru 6 tahun kemudian, polisi bisa menutup sindikat judi gelap Medan yang konon dimiliki Olo. Pemberantasan tersebut juga baru bisa dilakukan setelah Sutanto menjabat sebagai Kapolri. Sejak itu, Olo dikabarkan memfokuskan diri pada bisnis legal seperti pom bensin dan perusahaan otobus. Namun sepak terjang Olo tak cuma sekedar di bisnisnya aja. Ia juga dikenal sangat dermawan. Sebelum kita bicara mengenai sifat dermawan Olo ke masyarakat, mari kita bahas soal keluarganya. Ia memang dikenal sangat sayang keluarga. Nyaris semua keluarga besar Olo diajak tinggal di kediamannya yang mewah dan dikenali banyak orang seantero kota Medan dengan sebutan Gedung Putih. Selain itu, dalam setahun, Olo bisa 6 kali mengajak keluarga besarnya pelesiran ke Malaysia, Singapura, atau Australia. Nah, untuk masyarakat, ada banyak kisah dermawan Olo. Ketika menjadi donatur untuk pembangunan tempat ibadah, Olo tak pernah mau namanya ikut disebut. Pihaknya juga selalu berusaha memberi bantuan dan memberikan yang terbaik pada siapa saja yang membutuhkan dana sumbangan. Olo juga pernah membantu sebuah keluarga yang anaknya tak bisa keluar dari rumah sakit karena tak sanggup membayar biaya persalinan. Setelah biaya dilunasi dan dijamin langsung oleh Olo, pihak rumah sakit langsung memperlakukan keluarga itu dengan baik. Olo juga dikabarkan pernah membantu satu keluarga miskin yang bernasib digusur secara paksa oleh Satpol PP. Selain tempat tinggal yang digusur tadi, gerobak yang digunakan keluarga miskin itu untuk berdagang juga dihancurkan. Berkat bantuan Olo, keluarga itu pun kemudian memiliki kios permanen sebagai tempat berjualan. Tak hanya itu, bantuan yang paling populer Olo ialah saat ia membantu bayi kembar Siam bernama Enji dan Angeli. Si kembar merupakan anak dari pasangan Subari dan Neng Harmaini. Enji dan Angeli harus menjalani operasi karena organ jantung, hati, dan paru-parunya saling berdiri sendiri. Di saat keruwetan birokrasi siapa pejabat yang akan membantu biaya operasi tersebut, Olo tanpa ribet langsung memberikan bantuan. Ia secara sukarela menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Olo juga masih menyempatkan diri untuk membantu serta menggendong Enji dan Angeli saat tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 18 Juli 2004. Sang bayi kembar sebelumnya operasi pemisahan di Singapura. Tak hanya itu, Olo juga rajin menggelar pesta besar-besaran di rumahnya. Ia juga turut mengundang musisi bermain di pestanya itu. Tapi lagi-lagi, dalam pestanya ia juga sekaligus membantu masyarakat. Contoh kecilnya, Olo memborong es krim untuk anak-anak tetangganya. Ia juga sesekali membantu beberapa musisi lokal Medan menembus kancah musik nasional dan jadi seleb betulan. Namun 30 April 2009 menjadi hari berkabung massal di kota Medan. Olo dinyatakan meninggal dunia.
Olo Panggabean meninggal dunia di usia 68 tahun pada Kamis 30 April 2009 di Rumah Sakit Glennie Internasional Medan. Ia sempat dirawat selama 3 hari di Singapura. Olo meninggal dunia akibat komplikasi penyakit terutama diabetes. Menurut sahabatnya, sejak kecil Olo menderita berbagai penyakit seperti sakit ginjal, liver, dan paru-paru. Hari itu segenap warga Medan berduka cita. Ribuan orang mulai dari tukang beca, pegawai, aparat kepolisian, dan militer memadati sekitar rumah Olo Panggabean di Jalan Sekip, Medan. Mereka beramai-ramai menunggu jenazah Olo dan ikut datang saat ia dimakamkan. Bahkan karangan bunga yang diterima keluarga Olo berjajar sampai 4 km. Meskipun dikenal sebagai preman dan bandar judi, tapi di sisi lain Olo Panggabean pernah membantu begitu banyak orang. Sisi kelam Olo mungkin bukan untuk ditiru, tapi sisi baiknya mungkin bisa menjadi penggerak hati untuk membantu sesama.